Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberikan kepada kami Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Allah, yang datang untuk menjadi manusia, menjadi serupa dengan kami kecuali dalam hal dosa, untuk merasakan dan mengalami perjuangan dan pergulatan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan atas Bunda Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, hari ini hari ulang tahun Santa Perawan Maria. Kelahiran Bunda Maria mengikuti kelahiran Yesus pada hari Natal. Mengapa Bunda Maria harus dirayakan kelahirannya? Kalau Yesus masih pantas dan layak, tetapi Bunda Maria apakah begitu pantas dan layak yang seolah-olah disejajarkan dengan Kristus? Saya kira penghormatan demikian bukanlah sesuatu yang aneh. Kita saja dirayakan ulang tahun kita. Kita saja merayakan hari-hari kelahiran entah bangsa kita, negara kita. Proklamasi kemerdekaan. Dan itu merupakan sesuatu kebanggaan, sesuatu sukacita, suatu kegembiraan karena kelahiran satu bangsa, kelahiran hidup kita, kelahiran orang tua kita rayakan karena memiliki peran penting di dalam sejarah hidup pribadiku, sejarah hidup bangsaku, dan sejarah hidup imanku. Dan kita bisa melihat betapa Bunda Maria memiliki peranan penting di dalam sejarah keselamatan dan tidak bisa diabaikan begitu saja seolah-olah kita tidak peduli Maria, kita perlu Yesus. Dan itu suatu katakanlah ya boleh dikatakan suatu penghinaan yang besar ketika kita tahu bahwa Yesus sang juru selamat dan kita tidak menghormati ibunya dan tidak menghormati bapaknya, seolah-olah dia hanyalah alat yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Seandainya itu Anda lakukan bagi keluarga Anda, bagaimana? Anda nggak perlu dirayakan ulang tahun, anak Anda aja dirayakan. Itu dalam tingkat kemanusiaan saja kita menghormati sesuatu yang berharga, yang penting, yang kita ulang bukan hanya sekedar diulang, tetapi memberikan makna terhadap kehidupan kita, terhadap misi kita, terhadap perjalanan hidup kita. Sebagai bangsa, 77 tahun kita merayakan kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Dan itu mengingatkan kita akan sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan para revolusioner, ya, para pejuang yang telah membaktikan hidupnya untuk kemerdekaan, untuk supaya kita bisa menjadi seperti sekarang. Dan ketika ada orang mengklaim bahwa harus memakai ideologi lain selain Pancasila, dan ini harus kita lawan, karena itulah yang memecah belah bangsa kita. Para pejuang bekerja membebaskan bangsa kita untuk kesatuan bangsa yang demikian, entah lintas agama, entah lintas suku, entah lintas baik orang Tionghoa, baik orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera, orang Flores, dan seterusnya. Jadi tidak bisa tidak bahwa ideologi bangsa yang menghormati suku, bahasa, agama berbeda-beda dan tidak bisa diklaim oleh seseorang, oleh satu suku. Semua berjuang bersama-sama. Nah, inilah saudaraku terkasih, mengapa kita sebagai orang Katolik sangat menghormati Maria, karena peranan Maria di dalam sejarah keselamatan, di mana dia tidak hanya dipakai tetapi dipersiapkan oleh Tuhan supaya putra Allah sendiri berkenan tinggal di dalam kemanusiaannya yang suci, yang bersih, yang murni. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Kita bisa membayangkan bagaimana ibu kita memberikan makanan yang terbaik untuk kita supaya kita menjadi manusia yang hebat. Kita bisa membayangkan bagaimana ibu kita merawat kita ketika kita sakit, ketika kita kesulitan, ketika kita harus tumbuh dan berkembang. Itulah Maria. Dan bukan hanya secara fisik, Bunda Maria mengerti dan memahami jeruan, katakanlah jeruan Yesus Kristus, bukan jeruan
secara fisik, tapi apa yang mentalitas, bagaimana Bunda Maria membimbing, menuntun, Yosef juga menuntun, membimbing Maria sebagai manusia biasa, mendidik, ya, mengajari Yesus bagaimana membaca, bekerja, seperti halnya yang dilakukan oleh ibu bapak kita terhadap kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur, sekali lagi bersyukur mempunyai seorang Maria, seorang ibu. Dan karya Bunda Maria bukan hanya cukup pada waktu Bunda Maria meninggal, pada waktu Yesus meninggal, tidak, tapi terus dijalankan terus menerus. Seperti kita juga, ketika kita melakukan yang baik atau membentuk yayasan, membentuk apa, supaya apa yang baik ini dapat dijalankan terus untuk keselamatan banyak orang. Hal yang sama untuk bangsa kita, hal yang sama yang dilakukan oleh Bunda Maria. Bunda Maria sampai sekarang masih datang membimbing, menuntun, ya, umat manusia. Dan itulah peran Bunda Maria. Dia menampakkan yang paling besar dalam penampakan besar. Bunda Maria dalam penampakan Maria di Fatima mengatakan, aku adalah Our Lady of Rosario, perawan Rosario. Dan kalau kamu mendoakan Rosario, maka kamu akan selamat. Dan Rosario menjadi pedang, ya, yang melawan si serigala-serigala. Ya, pedang rohani, pertempuran rohani. Jadi kalau kita ingin dibebaskan, dikuatkan, diselamatkan adalah dengan memakai Rosario sebagai pedang melawan kuasa kegelapan yang ingin selalu mengancam manusia, merembukan manusia. Dan itulah perang yang yang diberikan oleh senjata yang diberikan oleh Bunda Maria kepada kita, dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria kepada Santo Dominikus, ya, untuk menjadikan Rosario itu alat perang. Dan setan iblis tidak suka ketika kita diberi Rosario sebagai alat perang kita. Ya, dan ada banyak contoh, ada banyak ada banyak kesaksian bagaimana ketika kerajaan Eropa yang Katolik itu mau menghancurkan kerajaan Islam di Lepanto. Ya, Lepanto itu adalah suatu teluk di mana orang-orang tentara Islam sudah banyak sekali untuk memasuki Eropa. Tetapi kerajaan Katolik yang di Eropa hanya 10.000. Padahal tentara Islam berjumlah kurang lebih 40-50 ribu orang dengan kapal-kapal besar. Tapi berkat Rosario, ya, Rosario yang senjata yang diberikan Bunda Maria hancur lebur. Ya, ada banyak contoh lagi. Ya, misalnya Bartolomeo Lombo, seorang imam gereja setan, atau katakanlah sekte cult setan, yang kemudian bertobat, dan kemudian bertobat karena Rosario yang diberikan kepadanya, dan dia menjadi Rasul Rosario. Jadi ini semua saudaraku, Bunda Maria tetap masih sampai sekarang membantu gereja, membantu umat Allah. Bunda Maria menjadi pertolongan orang Kristen ketika kita mau melawan kuasa kegelapan, tidak bisa tidak memakai Rosario. Doakan Rosario setiap hari, kata pesan Bunda Maria kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco. Tahun 1917, 1918 Perang Dunia Pertama, tahun 45 Perang Dunia Kedua. Karena kita tidak mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria, mengingatkan kepada kita untuk bertobat, untuk berdoa. Jadi saudaraku terkasih, Bunda Maria sampai sekarang melindungi gereja, membantu umat Katolik supaya terus menerus membentengi diri dengan berdoa Rosario. Itulah ibu kita. Adakah orang yang bisa menggantikan peran Maria untuk menolong kita, membantu kita memulihkan kehidupan kita yang kacau balau menjadi baik, seperti katakanlah Bartolomeo Lombo itu sudah dihancurkan oleh kuasa iblis, tapi dengan Rosario dia menjadi Rasul Rosario dan memulihkan kehidupan kita yang hancur lebur. Jadi saudaraku, jangan lupa bersyukurlah kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria memberikan kepada kita, sekali lagi memberikan kepada kita senjata rohani yang paling ampuh, Rosario. Gunakan itu sehingga keluarga Anda, keluarga kita menjadi keluarga yang dilindungi, dijaga, dan dipelihara. Dan kita bisa menghidupi, menjalankan segala sesuatu
berkat rosario. Ya, setan iblis takut dengan rosario. Doakan terus berkat Bunda Maria yang sayang kepada kita, sayang kepada Anda, sayang kepada keluarga, dan memulihkan keluarga kita dari kehancuran. Jangan putus asa saudara, bersandarlah kepada Yesus lewat Bunda Maria. Dan Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus, sekali lagi mempelai Roh Kudus, lewat Bunda Maria Roh Kudus akan diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Tuhan memberkati Anda. Semoga Bunda Maria terus mengilhami, menguatkan, meneguhkan kita semua. Dan kita bersyukur Bunda Maria, Ibu kita di surga, di dunia. Tuhan memberkati kita semua, Bapa,